Bayangkan, seorang gadis remaja baru berusia 13 tahun sudah menjadi harapan besar negaranya. Dipuji sebagai permata langka bola voli dunia, pujian datang dari pelatih kelas dunia, trofi individu berdatangan, masa depan seakan sudah digaransi. Namun, hanya 3 tahun berselang, gadis ini diusir, dilarang bermain selama 4 tahun, dan dicap sebagai pengkhianat negara. Bukan karena doping, bukan karena kasus kriminal. Semua hanya karena ia ingin mendapatkan perawatan medis yang lebih baik. Inilah kisah Melissa Vargas dari permata hilang Kuba menjadi ratu bola voli Turki dan kini salah satu pemain paling ditakuti di dunia. Kisah kita dimulai di Cienfuegos, Kuba. Pada 16 Oktober 1999, lahir seorang bayi perempuan bernama Melissa Teresa Vargas Abreu. Darah atlet sudah mengalir dalam dirinya, ayahnya adalah seorang pemain bola tangan. Tapi takdir Melissa ada di atas net volley. Bakatnya bukan sekadar bakat, Vargas adalah sebuah anomali. Di saat anak-anak lain baru belajar passing, Vargas sudah menunjukkan kekuatan yang luar biasa. Sejak usia 6 tahun, ia sudah bermain voli di jalanan. 2 tahun kemudian, guru olahraga sekolahnya langsung melihat bakat luar biasa itu. Di usia 12 tahun, Vargas sudah bermain memperkuat tim provinsi Cienfuegos dan penampilannya mencuri perhatian para pemandu bakat tim nasional. Perkembangannya begitu pesat, sehingga pada usia yang mustahil, 13 tahun, ia sudah mengenakan seragam tim nasional senior Kuba. Hanya setahun setelah debut, ia sudah dianggap sebagai pemain terbaik Kuba. Sebelum genap 15 tahun, ia sudah tampil di kejuaraan dunia 2014. Bahkan pelatih legendaris Brasil, Zé Roberto, sampai terkesima oleh Vargas dan memuji kekuatan, lompatan, dan tekniknya yang jauh melampaui usianya yang masih sangat belia. Penghargaan demi penghargaan ia raih. Di berbagai turnamen, gadis remaja ini seringkali menjadi kapten, memikul beban dan tekanan sebagai satu-satunya bintang tim. Timnas voli putri Kuba yang di tahun 90-an merupakan tim terbaik di dunia, kembali menemukan harapan baru dalam diri Melissa Vargas untuk membawa Kuba kembali menjadi tim yang ditakuti setelah era Mireya Luis sangat dikdaya di masa lalu. Bersama tim nasional Kuba, Vargas tampil di berbagai turnamen besar. Pada tahun 2013, ketika baru berusia 14 tahun, ia langsung mencuri perhatian dunia dengan meraih gelar Best Spiker di ajang Pan American Cup U20, sebuah pencapaian yang nyaris mustahil untuk pemain seusianya. Setahun kemudian, kiprahnya kian bersinar. Di ajang Pan American Cup kategori U20 3 tahun 2014, Vargas dinobatkan sebagai Best Opposite Hitter, sekaligus menjadi Best Scorer di Central American and Caribbean Games 2014. Masih di tahun yang sama, ia tampil di FIVB Volleyball Women's World Championship 2014 sebagai salah satu pemain termuda sepanjang turnamen, menandai dirinya sebagai prospek besar bagi voli dunia. Prestasinya berlanjut di tahun 2015 ketika ia menjadi Best Outside Hitter di Pan American Games, lalu mendominasi Pan American Volleyball Cup 2015 dengan torehan gelar individu yang luar biasa, Top Scorer, Best Server, dan Best Attacker. Rangkaian prestasi ini membuat Melissa Vargas bukan hanya dikenal sebagai bintang muda Kuba, tetapi juga sebagai salah satu talenta paling menjanjikan dalam dunia bola voli internasional. Namun, di balik prestasi itu, tubuhnya dipaksa bekerja keras di tengah fasilitas olahraga Kuba yang minim. Ini menjadi bom waktu. Semua prestasi ini ia raih dalam kondisi yang jauh dari ideal. Kuba memang terkenal sebagai negara penghasil atlet hebat, tapi fasilitas dan dukungan untuk mempertahankan performa pemain seringkali minim. Di balik gelimang medali dan trofi, tubuh Vargas muda mulai kewalahan.
tekanan untuk terus tampil sempurna membuatnya bermain di luar batas kemampuan fisiknya. Dan itu pelan-pelan memupuk risiko yang akhirnya meledak, cedera bahu yang mengubah arah hidupnya. Cedera itu datang saat ia sudah memulai petualangan barunya di luar negeri. Tahun 2015, Vargas menandatangani kontrak dengan Agel Prostejov di Republik Ceko. Langkah berani pertama dalam karier klub internasionalnya. Musim debutnya berakhir manis. Gelar juara Liga Ceko dan Piala Ceko berhasil ia raih. Dunia mulai melihat bahwa bakatnya bisa bersinar di mana saja, bukan hanya di tim nasional. Namun, kebahagiaan itu singkat. Cedera bahu memaksanya pulang ke Kuba untuk pemulihan. Ia berharap mendapat perawatan terbaik di negaranya, tapi kenyataan berkata lain. Fasilitas yang terbatas membuat proses penyembuhannya tersendat. Melihat masa depan karir anaknya terancam, keluarga Vargas mengambil keputusan besar, membawa Melisa keluar dari sistem olahraga nasional untuk mencari perawatan di luar negeri. Langkah ini memicu badai besar. Federasi Bola Voli Kuba bereaksi. Di negara yang masih kental dengan sistem komunis tersebut, langkah yang diambil Vargas dianggap melecehkan institusi negara. Vargas dianggap tidak menghargai negara. Federasi pun mengambil langkah dengan hukuman larangan bermain di tim nasional selama 4 tahun. Tentu saja, hal tersebut tidak bisa diterima oleh Vargas yang berada dalam puncak karirnya. Bagi banyak pemain, hukuman selama itu adalah hukuman mati untuk karir internasional. Di puncak potensinya, di saat ia paling dibutuhkan, negaranya sendiri menutup pintu rapat-rapat. Ia diasingkan, dibuang. Karir internasionalnya seolah dimatikan secara paksa hanya karena ia ingin sembuh. Namun Vargas tidak menyerah. Di tahun 2017, Vargas bergabung dengan Volero Zurich di Swiss. Di sana, ia kembali membuktikan diri dengan gelar Liga Swiss dan Piala Swiss. Performa ini menarik perhatian pelatih top dunia, termasuk Zoran Terzic dari Serbia. Bahkan sempat ada rencana ia akan dinaturalisasi Serbia, namun larangan dari Kuba membuat itu mustahil. Pada 2018, Vargas menandatangani kontrak dengan Fenerbahce Opet di Turki, langkah yang akan mengubah segalanya. Ia menjadi bintang di Liga Turki, mematahkan dominasi Vakif Bank dan membawa Fenerbahce meraih gelar demi gelar. Tak hanya di Turki, ia juga memperkuat Tianjin Bohai Bank di Cina pada paruh musim, meraih gelar liga di 2 negara dalam tahun yang sama, sesuatu yang jarang terjadi di dunia bola voli. Jika Kuba menutup pintu, Turki justru menggelar karpet merah. Pada 10 April 2021, Melisa Vargas resmi menjadi warga negara Turki. Bahkan, Presiden Turki, Recep Tayyip Erdogan, secara pribadi menyerahkan kartu identitas kepadanya. Sebuah simbol bahwa Turki tidak hanya menerima seorang pemain, tapi mengadopsi sebuah aset nasional. Di Turki, ia menemukan apa yang tidak didapatkannya di rumah, penerimaan, dukungan, dan cinta. Rekan-rekan setimnya di timnas, yang dijuluki Sultan Net, menyambutnya dengan tangan terbuka. Mereka tahu, mereka baru saja mendapatkan kepingan yang hilang. Dan saat ia akhirnya bisa mengenakan seragam merah putih Turki di tahun 2023, dampaknya terjadi seketika. Ia adalah badai yang tak terhentikan. Timnas Turki yang sebelumnya adalah tim kuat, kini berubah menjadi tim yang tak terkalahkan. Pertama, ia membawa Turki meraih gelar Volleyball Nations League, VNL, untuk pertama kalinya dalam sejarah dan ia dinobatkan sebagai MVP. Beberapa bulan kemudian, di kejuaraan Eropa, ia kembali menggila, mencetak 41 poin yang mencengangkan di partai final. Turki kembali juara dan Vargas kembali menjadi MVP. Berkat dirinya, Turki untuk pertama kalinya menduduki peringkat 1 dunia. Dari seorang anak yang dibuang, Melisa Vargas telah lahir kembali sebagai ratu yang memimpin kerajaannya yang baru menuju puncak dunia.
Kisah Melissa Vargas adalah sebuah studi kasus yang luar biasa. Bagi Kuba, ini adalah tragedi kehilangan talenta generasi. Sebuah pelajaran pahit tentang bagaimana sistem yang kaku dan memprioritaskan kontrol di atas kesejahteraan atlet, pada akhirnya akan merugi. Mereka tidak hanya kehilangan seorang pemain, mereka kehilangan kebanggaan yang seharusnya menjadi milik mereka. Bagi Turki, ini adalah masterclass dalam strategi olahraga modern. Mereka melihat peluang, berinvestasi pada talenta, dan memberikan lingkungan yang suportif. Kesuksesan Vargas adalah validasi dari pendekatan mereka. Ini adalah cerminan dari pergeseran global, di mana loyalitas tidak lagi hanya terikat pada tanah kelahiran, tetapi pada tempat di mana seorang atlet dihargai dan bisa berkembang. Perjalanan Melissa Vargas masih panjang. Di usianya yang masih sangat muda, langit adalah batasnya. Kisahnya adalah bukti nyata bahwa bakat bisa menemukan jalannya, bahkan ketika jalan itu penuh duri. Ini adalah pelajaran tentang bagaimana rumah bukanlah tempat di mana kau dilahirkan, tetapi tempat di mana kau diterima. Tentang bagaimana terkadang untuk menjadi seorang ratu, kau harus meninggalkan kerajaan yang tak lagi menghargaimu dan membangun takhtamu sendiri di negeri yang baru. Dari Cienfuegos ke Istanbul, dari pengasingan ke penobatan, inilah kisah sang ratu Melissa Vargas.